Presiden disebut berkantor di IKN pada tahun 2028. Lelang barang rampasan KPK kurang laku. Stok pangan jelang Nataru dipastikan cukup. Tertimpa pohon tumbang di Bali, 2 wisatawan asing tewas di tempat. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Selamat pemirsa. pagi, Dewi. Dengan semangat pagi kami menghantarkan sejumlah informasi untuk menyapa pagi kali ini dengan informasi terkait kalau kita melihat bahwa informasi yang kita sampaikan dari 4 informasi tadi itu kita membawakan IKN ini akan siap dengan Istana Kepresidenan yang akan berlangsung atau ditempati ini pada tahun 2028 lebih tepatnya. Ya, Sally. selain itu Dewi, ini juga ada berita di mana jelang Nataru 2024 ini dipastikan stok pangan stabil dan juga dari harga cukup aman. Wah. Jadi masyarakat tak perlu khawatir akan harga dan stok di jelang Nataru 2024. Benar sekali. Dengan sejumlah informasi lainnya akan kami sampaikan bersama saya Dewi Manik. Dan saya Selis Regar, simak menyapa pagi Simpo TV selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasi menyapa pagi kali ini. Presiden Prabowo Subianto meminta semua kementerian atau lembaga hemat dalam penggunaan anggaran. Presiden juga menegaskan kebocoran anggaran harus dikurangi. Dan pernyataan itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo menghadiri penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025, serta peluncuran katalog elektronik versi 6 di Istana Negara Jakarta pada 10 Desember 2024. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan APBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan dengan kehati-hatian sehingga pemerintah dapat terus melakukan pengendalian belanja secara prudent dan terencana dengan baik. Untuk itu, Kepala Negara mengingatkan para pejabat agar berhemat dan mengurangi kebocoran, termasuk mengurangi pengeluaran anggaran untuk kegiatan seremoni. Dalam hal yang sama, menurut Presiden, hal-hal yang harus dikurangi merupakan pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kajian, seminar, dan sebagainya. Presiden Prabowo pun mengucapkan terima kasih atas keberhasilan kelompok kerja di pemerintahannya yang telah meluncurkan e-katalog versi 6 sebagai upaya peningkatan transparansi, efisiensi, dan kecepatan. E-katalog versi baru ini akan digunakan mulai 1 Januari 2025. Saudara-saudara sekalian, belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan. Kita sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu, kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus, sekali lagi saya tekankan, hemat. Kita harus kurangi kebocoran dari anggaran. Saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat. Dan saya mohon semua unsur, terutama para pimpinan daerah, ikut bersama dengan pemerintah pusat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan secara resmi e-katalog versi 6 sebagai salah satu upaya memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran. Presiden juga turut menyampaikan bahwa penggunaan e-katalog versi 6 kali ini akan dimulai pada 1 Januari 2025 mendatang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan secara resmi e-katalog versi 6 sebagai salah satu upaya memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran. Peluncuran dilakukan di Istana Negara Selasa 10 Desember 2024. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo turut menyampaikan bahwa penggunaan e-katalog versi 6 ini akan dimulai pada 1 Januari 2025 mendatang. Katalog ini versi 6 diharapkan dapat mengurangi 20-30%
biaya pengadaan. Menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40% sampai 50%. Marilah kita wujudkan pemerintah yang bersih melalui semua upaya. Antara lain dengan pengelolaan manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur, dan penggunaan teknologi. Tentunya di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum. Dalam hal yang sama, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan juga menyampaikan melalui pengembangan e-katalog versi 6 akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh barang jasa pemerintah, di mana seluruh proses transaksi, mulai dari pemesanan kontrak, pembayaran, sampai pengiriman barang, akan terintegrasi dalam satu platform. Luhut membeberkan setidaknya 5 dampak positif yang dapat dicapai melalui implementasi e-katalog versi 6. Selain itu, pada e-katalog versi 6.0 ini juga para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran, juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa. Luhut menyebutkan implementasi e-katalog Indonesia berhasil menarik lebih dari 13.000 penyedia. Hal ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan program makan bergizi gratis merupakan langkah strategis yang dapat memberdayakan ekonomi pedesaan. Dan Presiden memberi contoh sederhana, salah satunya melalui program Dana Desa, yang selama ini sudah berjalan dengan alokasi anggaran 1 miliar per desa per tahunnya. Dalam acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 secara digital yang digelar di Istana Negara Jakarta pada Selasa 10 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan program makan bergizi gratis atau MBG merupakan langkah strategis yang dapat memberdayakan ekonomi pedesaan. Kepala negara juga memberi contoh sederhana, salah satunya melalui program Dana Desa yang selama ini sudah berjalan dengan alokasi anggaran 1 miliar per desa per tahun. Dalam hal yang sama, Prabowo menambahkan pemerintahannya juga akan fokus pada upaya pengentasan kemiskinan yang selaras dengan agenda dunia. Makan bergizi juga hal yang strategis. Dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Dengan makan bergizi per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini meresmikan flyover Madukuro di Semarang, Jawa Tengah. Dan Presiden Prabowo berpesan kepada para pejabat yang menangani pembangunan infrastruktur dan pekerjaan umum agar senantiasa memastikan kualitas pembangunan sesuai spesifikasi, namun tetap efisien. Presiden Prabowo Subianto meresmikan flyover Madukuro di Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 11 Desember 2024. Infrastruktur tersebut dibangun dengan anggaran hingga 198,9 miliar rupiah. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada para pejabat yang menangani pembangunan infrastruktur dan pekerjaan umum agar senantiasa memastikan kualitas pembangunan sesuai spesifikasi, namun tetap efisien. Kepala negara juga mengingatkan bahwa infrastruktur dibangun dengan uang rakyat dan oleh karena itu setiap rupiah uang tersebut harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Infrastruktur adalah penting untuk membuka konektivitas, memperlancar arus lalu lintas. Dengan demikian memacu pembangunan ekonomi. Saya ingin ucapkan terima kasih ke semua pihak yang telah bekerja keras. Kita harus tahu bahwa infrastruktur ini adalah dibangun dengan uang rakyat, bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Terima kasih atas perencanaan, pelaksanaan
yang baik, yakinkan bahwa semua yang dibangun adalah sesuai spesifikasi, yakinkan bahwa efisiensi dan kualitas dipertahankan, berilah yang terbaik sehingga kemampuan negara dan bangsa sebesar-besarnya bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat kita. Dalam peresmian dan penandatanganan flyover Madukuro, Presiden turut didampingi yakni Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri PU Dodi Hanggodo, serta PJ Gubernur Jateng Nana Sujana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, masih terkait dengan informasi Presiden Prabowo Subianto di mana dikabarkan akan mulai efektif bekerja di Ibu Kota Nusantara atau IKN mulai tanggal 17 Agustus 2028. Hal itu dilakukan jika pembangunan seluruh infrastruktur lembaga kekuasaan negara rampung dengan cepat. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya usai rapat kerja bersama DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Bima mengatakan bahwa Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono telah menyatakan kesiapannya untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur di IKN. Oleh karena itu, dirinya menyebut IKN akan mulai berfungsi efektif jika pembangunan infrastruktur, lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif selesai. Begini, Presiden menekankan bahwa ibu kota itu akan berfungsi aktif apabila trias politiknya sudah lengkap. Jadi tidak hanya kantor Presiden, tapi juga ada eksekutif dan yudikatif. Nah, Pak Basuki menyatakan kesiapannya untuk melakukan akselerasi. Sehingga begitu eksekutif, legislatif, yudikatifnya sudah siap, maka di saat itulah nanti ibu kota berfungsi secara maksimal dan saat itulah Presiden akan mulai beraktivitas sana, kira-kira begitu. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dan saya lihat juga pemirsa, kita dapat menyaksikan bahwa seluruh kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, kita hantarkan informasinya, dan lagi-lagi kita memberikan informasi bahwa terkait dengan penempatan untuk berkantor di IKN sendiri ini sudah ditetapkan apabila nantinya infrastruktur ini dilakukan dengan cepat, lebih tepatnya. Betul, memang kita ketahui bahwasanya Prabowo Subianto akan berkantor di IKN pada tahun 2028. 17 Agustus tadi ya. Yes, betul. Memang untuk saat ini pekerjaan di IKN belum rampung. Kita berharap sebagai masyarakat Indonesia, pembangunan di IKN cepat rampung agar pekerjaan-pekerjaan yang nantinya Kabinet Merah Putih kerjakan untuk pembangunan Indonesia menuju emas 2045 dapat terjalan dengan baik. Benar sekali. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetap di Menyapa Pagi, Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Immanuel Ebenezer Gerungan ini mengunjungi perwakilan pekerja PT Kusuma Hadi Santosa di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan ini juga menjadi momen penting dalam upaya pemerintah melindungi hak-hak pekerja di tengah persoalan serius yang dialami sekitar 1.500 karyawan perusahaan tersebut. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer Gerungan mengadakan pertemuan dengan perwakilan pekerja PT Kusuma Hadi Santosa di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan ini membahas masalah gaji sekitar 1.500 pekerja yang belum dibayarkan selama 10 bulan, tunjangan hari raya atau THR, serta tidak aktifnya BPJS Kesehatan akibat iuran yang menunggak. Dalam pertemuan tersebut, Wamenaker Noel menyampaikan sikap tegas Kemenaker yang berkomitmen melindungi hak-hak pekerja. Ia menekankan pentingnya manajemen segera menyelesaikan kewajibannya kepada pekerja. Ini saya bersama kawan-kawan
PT Kusuma ya. Ini mereka luar biasa, semangat perjuangan mereka, berapa bulan mereka tidak digaji, bahkan sampai iuran BPJS Kesehatannya pun tidak tercover. Ada 60 dari rekan-rekan mereka, keluarga mereka tidak tercover BPJS Kesehatannya. Akhirnya mereka membayar dengan harga yang cukup mahal. Nah, semoga Direktur BPJS Kesehatan peduli terhadap persoalan ini. Juga direksi PT Kusuma, jangan lalai, kami tidak akan membiarkan mereka diperlakukan atau hak-hak mereka dibiarkan. Yang jelas, posisi kami Kementerian Tenaga Kerja ada di posisi mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyoroti tingginya angka golput pada Pilkada serentak 2024. Dan menurutnya pemirsa, tingginya angka golput tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, yakni administratif, teknis, hingga cuaca. Dalam gelaran pemungutan suara di Pesta Demokrasi Pilkada serentak, tercatat tingginya angka yang tidak memilih atau golput. Menyoroti hal ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Menurutnya, dengan penyelenggaraan yang terlalu berdekatan dengan antara Pilpres dan Pilkada menjadi salah satu faktor kejenuhan pemilih. Lebih luas, ia juga menyebut kurangnya partisipasi pemilih bisa disebabkan dengan penyediaan TPS yang sedikit, sehingga membuat jarak pemilih berjauhan dengan TPS. Soal pilkada ini apakah juga ada evaluasi dari pemerintah terkait dengan angka golput? Ini kan contoh di Pilkada Jakarta saja angka golput 42%. Ada yang meragukan legitimasi dari hasil pilkada terhadap banyaknya atau meningkatnya angka golput ini. Apakah ini jadi concern dari pemerintah juga? Ya pasti, ya angka golput tinggi ini kan bisa macam-macam ya. Karena faktor administratif, karena faktor ideologis, karena faktor teknis ya. Penyelenggaraan yang terlalu berdekatan antara pileg pilpres dengan pilkada ini mungkin juga ada faktor kejenuhan di situ. Kemudian ada juga mungkin ya faktor cuaca, bencana, itu kita lihat di beberapa daerah karena ini musimnya memang musim bencana, jadi mengurangi partisipasi itu. Ada juga faktor TPS yang lebih sedikit sehingga jaraknya jauh antara pemilih sampai TPS ya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya pemirsa, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa kasus korupsi timah Harvey Mois dengan tuntutan pidana penjara selama 12 tahun. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menyatakan Harvey Mois terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sejumlah barang bukti disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum, di antaranya berupa dokumen, uang tunai, tas bermerek, perhiasan emas, serta lahan tanah. Selain dituntut 12 tahun penjara, Harvey juga dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah. Adapun hal-hal yang memberatkan tuntutan Harvey Mois dikarenakan Harvey tidak mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi. Akibat dari perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar 300 triliun rupiah. Dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harvey Mois dengan pidana penjara selama 12 tahun. Dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan. 3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. 4. Membebankan terdakwa membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 tahun, 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Sementara itu, kuasa hukum dari Harvey Mois, Junaidi Saibi, ditemui usai sidang timah menanggapi tuntutan jaksa kepada Harvey, yang dimana menurut perhitungannya, atas dasar dari dana CSR sebesar 420 miliar yang dibagi dua oleh terdakwa Helena. Hanya dalam tuntutan JPU terkait nilai CSR sebesar 420 miliar, menurut kuasa hukum Harvey, JPU juga tidak yakin dengan nilai tersebut, karena menurutnya jaksa tidak mempunyai hitungan yang pasti. Pidana 12 tahun, denda 1 miliar, ya, atau kurungan 1 tahun sama uang pengganti 210 miliar. Yang itu perhitungannya tadi kalau dilihat ya, itu atas dasar hitungan 420 miliar yang pengumpulan dana CSR kayak dibagi 2 sama Helena. Cuma juga di dalam tuntutannya berkaitan dengan nilai angka
tadi itu 420 miliar pun jaksa juga nggak yakin. Kenapa? Karena jaksa tidak punya hitungan yang pasti juga. Dalam fakta persidangan bahwa angka 30 juta dolar atau 420 miliar itu atas dasar keterangan dari saksi Helena yang dipaksa untuk ngomong 30 juta dolar. Jadi itu disimpulkan lalu kemudian diindah dalam bentuk itu fakta persidangannya tidak akan dibuka jadi fakta persidangan. Diketahui keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana CSR yang difasilitasi oleh manajer PT OC Helena Lim. Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Mois bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara 420 miliar rupiah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis ex-Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung periode 2021-2024. Amir Syahbana divonis hukuman 4 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah. Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mengungkapkan bahwa Amir Syahbana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar penuntut umum pasal 3, Junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Amir Syahbana juga dijatuhi hukuman membayar pengganti sebesar 325 juta rupiah. Jika harta benda yang disita kemudian dilelang tidak mencukupi untuk menutup uang pengganti, maka akan diganti dengan hukuman pidana kurungan badan selama 1 tahun. Terdakwa Amir Syahbana tidak terbukti salah satu dengan salah tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai dakwaan primer penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa Amir Syahbana oleh karena itu dari dakwaan primer penuntut umum. 3. Menyatakan terdakwa Amir Syahbana telah terbukti salah satu yang diakibatkan bersama tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah. Dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 325 juta rupiah. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan, juga bisa memperlakukan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dilarang untuk menutupi uang pengganti. Kemudian dalam hal pidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama. Dalam kesempatan yang sama, Majelis Hakim juga membacakan putusan terhadap 2 terdakwa lainnya, yakni Suranto Wibowo sebagai Kadis ESDM Provinsi Babel 2015-2019 dan Rusbani alias Bani selaku PLT Kadis ESDM Provinsi Babel periode Januari hingga Juli 2020. Terhadap Rusbani, Majelis Hakim memvonis dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah, subsidiar 2 bulan. Untuk Rusbani, tidak diwajibkan membayar uang pengganti. Kemudian Suranto Wibowo dijatuhi dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah. Subsidiar 3 bulan, Majelis Hakim pun tidak mewajibkan Suranto Wibowo untuk membayar uang pengganti. Sekadar informasi, dalam sidang putusan ini hanya terdakwa Amir Syahbana dan Suranto Wibowo yang hadir secara langsung di ruang sidang. Untuk terdakwa Rusbani hadir secara virtual. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron ini menyebutkan sejumlah barang rampasan korupsi yang tidak laku dalam pelelangan pada rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2024. Tidak lakunya barang sitaan tersebut, pemirsa, diyakini efek dari menurunnya daya beli masyarakat. KPK telah melaksanakan lelang barang dari aset sitaan koruptor dalam memperingati Hakordia 2024. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan masih ada sejumlah barang yang belum laku terjual dalam lelang. Gufron mengatakan sejumlah barang yang tidak laku adalah properti dan barang mewah. Hal itu menurutnya karena daya beli masyarakat yang tidak berminat terhadap barang mewah. Memang kita akui bahwa ada beberapa yang laku, tapi juga ada beberapa yang tidak laku, bahkan yang tidak laku mungkin sudah beberapa kali dilelang, itu belum laku. Memang utamanya properti, kayak rumah, tanah, dan juga barang-barang mewah seperti mobil mewah, dan juga tas dan lain-lain, itu ada beberapa yang memang tidak laku. Sekali lagi, biasanya yang begitu-begitu itu karena berkaitan dengan daya beli masyarakat yang memang kepada hal-hal yang luxury, yang mewah itu agak tidak berminat. Tetapi hal-hal yang bersifat seperti emas, ya, ataupun
mobil-mobil yang jamak di pasaran seperti Avanza dan lain-lain itu yang laku. Kendati demikian, Gufron menjelaskan barang-barang seperti emas atau mobil yang umum digunakan masyarakat laku dalam pelelangan KPK. Pelelangan KPK untuk memperingati Hakordia 2024 pun telah ditutup. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Wah, Sally, kalau kita melihat mengantarkan informasi tadi, mungkin ini harga lelangnya cukup tinggi nih. Kalau saya melihat memang harganya cukup lumayan tinggi, lagi-lagi ini menjadi perhatian, atau jangan-jangan ini kurang dengan publikasi penjualan dari KPK sendiri. Memang kalau kita lihat hasil lelangan dari KPK ini dari barang-barang Rafael Alun yang memang ada tas dan juga sejumlah mobil, memang harganya cukup mahal. Namun kita berharap juga bahwasanya lelangan dari KPK ini dapat terjual agar pemasukan negara juga masuk untuk pembangunan Indonesia ke depannya. Kita harapkan semoga lebih gencar lagi atau lebih giat lagi nih melihat barang apa lagi yang dilakukan atau dilelang oleh KPK sendiri. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Menyapa Pagi Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, selamat pagi. Kembali Anda menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Kita lanjut informasi. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana meninjau kesiapan pembentukan Posko Nataru di Bandara Ngurai Rai Bali. Dan posko ini melibatkan kolaborasi berbagai pihak termasuk BMKG, Polri, Pemprov Bali, maskapai dan Kementerian Pariwisata. Dalam momen yang dibagikan melalui akun sosial media Instagram @widiwardana, Menteri Pariwisata RI Widianti Putri Wardana meninjau kesiapan pembentukan Posko Nataru di Bandara Ngurah Rai Bali pada Selasa 10 Desember 2024. Posko ini melibatkan kolaborasi berbagai pihak dalam upaya meningkatkan sarana, prasarana, dan pengalaman wisatawan. Di antaranya BMKG, Polri, Pemprov Bali, maskapai, dan Kementerian Pariwisata. Dalam kesempatan itu, Menpar juga mengapresiasi langkah Angkasa Pura dalam mempermudah aksesibilitas wisatawan, seperti menghadirkan jembatan penyeberangan, meningkatkan keamanan lalu lintas, dan mengurangi kemacetan di titik-titik bottleneck. Melalui captionnya dijelaskan juga bahwa Kemenpar telah menerbitkan surat edaran Menteri Pariwisata yang isinya terkait mengimbau pengelola pariwisata untuk memberikan pelayanan terbaik serta menjamin keselamatan dan keamanan wisatawan selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, pemerintah Indonesia pastikan kebutuhan pangan untuk Natal dan Tahun Baru dalam kondisi cukup meski mengalami cuaca ekstrim di penghujung tahun. Ketercukupan itu bahkan membuat pemerintah berencana menghentikan impor komoditas beras, gula, konsumsi, dan juga garam konsumsi pada tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menjamin pasokan pangan nasional dalam kondisi aman, termasuk untuk Natal, Tahun Baru di tengah situasi cuaca ekstrim. Hal itu terjadi lantaran produksi komoditas pangan Indonesia tercukupi untuk tahun ini. Zulkifli menyebut stok beras baik di Bulog, retail dan pengecer dalam kondisi aman dan mencukupi, termasuk untuk menghadapi Natal Tahun Baru, yang mencapai 8,5 juta ton. Zulkifli juga memperkirakan pasokan pangan nasional tahun ini lebih bagus dari tahun lalu, termasuk untuk produk perikanan, pertanian, hingga produksi garam. Zulkifli juga menyampaikan bahwa pemerintah juga tidak mengimpor gula untuk konsumsi pada tahun depan, mengingat stok yang mencukupi sekitar 1,4 juta ton dengan produksi diperkirakan 2,6 juta ton. Ini kan tahun ini kita perkirakan lebih bagus dari tahun lalu, ya, termasuk perikanan, termasuk pertanian, termasuk produksi garam. Oleh karena itu kita berani mengatakan
Misalnya beras kita tidak impor tahun depan karena perkiraan produksi kita akan mencapai 32 juta. Tahun depan kita tidak impor garam konsumsi karena kemarin kami panggil juga PN Garam Pak ya. PN Garam ya, stoknya bahkan ada berapa Pak kemarin tuh? 800. Tuh ada 800 ribu. Banyak gitu. Jadi nggak usah khawatir. 880 hafal beliau tuh. 883 ribu ton stok. Jadi aman lah. Beras kita nggak usah khawatir ya. Beras kita ada 2 juta di Bulog, ada di masyarakat, ada di retail, pengecer. Totalnya kira-kira stok beras kita itu Bulog dan di masyarakat 8,5 juta lebih. Aman udah. Nataru aman. Jadi Natal tahun baru beras cukup, garam cukup ya. Daging ayam, telur cukup, gula cukup. Gula kita nggak impor tahun depan untuk konsumsi karena kita ada stok 1,4. Untuk tahun depan, pemerintah menargetkan produksi beras di angka 32 juta ton. Sementara itu, kebutuhan dalam negeri diperkirakan hanya mencapai 31 juta ton. Perhitungan ini menjadi salah satu alasan pemerintah untuk menyetok beras di tahun depan. Sementara untuk komoditas garam, produksi di tahun depan akan mencapai 2,2 juta ton. Sedangkan kebutuhan garam di tahun depan hanya berada di angka 1,7 juta ton. Di sisi lain, produksi gula di tahun depan ditargetkan berada di angka 2,6 juta ton. Angka ini diketahui meningkat jika dibandingkan dengan produksi gula di tahun ini yang berada di angka 2,4 juta ton. Kemudian produksi komoditas jagung untuk tahun depan akan mencapai 16,6 juta ton dengan kebutuhan dalam negeri yang berada di angka 13 juta ton. Khusus untuk industri, pemerintah masih tetap melakukan impor terhadap komoditas pangan seperti gula, garam hingga jagung. Di tahun depan, pemerintah hanya memperbolehkan impor jagung sebanyak 900.000 ton dari yang sebelumnya 1,7 juta ton. Dari Jakarta Selatan, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pada libur Natal dan Tahun Baru di bulan ini, pemerintah memastikan diskon tarif jalan tol ditiadakan usai banyaknya pertanyaan yang muncul oleh para calon pemudik yang hendak memanfaatkan liburan ini. Salah satu penyebab tiadanya diskon ini adalah karena proyeksi kendaraan di jalan tol tidak setinggi periode libur mudik Lebaran. Direktur Utama PT Jasa Marga Subakti Syukur menegaskan, diskon tarif tol bagi para calon pemudik di periode libur Nataru 2024 tidak diberlakukan. Penyediaan diskon tarif tol ini berlaku di sepanjang lintas tol secara nasional ke depannya. Menurut Subakti, adanya proyek pelebaran jalan di tol Cipali yang memakan anggaran tinggi jadi salah satu faktor utama. Dalam kesempatan tersebut, Subakti memastikan penggunaan tarif tol pada periode libur Nataru tetap berjalan normal seperti sedia kala. Ia pun menyoroti soal volume kendaraan di jalan berbayar tersebut diprediksi menurun dan tidak sepadat kendaraan pada edisi libur mudik Lebaran. Bang Arya Sinulinga ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan kesiapan Jasa Marga dalam menghadapi libur Hari Raya Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025. Sebagaimana kita ketahui, Jawa ini memang favorit ya, dan paling banyak melayani libur-libur puncak seperti ini. Mungkin saya akan sedikit memaparkan data langsung di slide 2 ya. Jasa Marga telah melakukan proyeksi ya, formalitas biasanya kita lebih besar sedikit dari perhubungan karena memang data kami biasanya untuk safety juga. Dan selama libur Natal tahun 2024 dan tahun 2025 selama 18 hari yang akan kita layani itu yaitu sejak tanggal 18 Desember sampai 18 Desember ini tahun 2024 ya sampai 4 Januari tahun 2025. Proyeksi bagaimana digambar. Lebih dalam melalui pernyataan resmi ini, calon pemudik Nataru 2024 diharapkan tetap terus mematuhi setiap pengaturan dan peraturan lalu lintas yang dikerahkan oleh lembaga pemerintah terkait, baik melalui jalur lintas tol maupun di jalan raya non berbayar. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, berkaca pada penerapan sistem kontraflow di periode mudik Lebaran lalu, ini Jasa Marga memastikan seluruh SOP yang nantinya diberlakukan pada sistem tersebut sudah diperbaiki. Kesiapan tersebut dipastikan Jasa Marga oleh menghadapi libur Natal dan juga Tahun Baru 2025. Jasa Marga juga menyebutkan sistem kontraflow hingga one way tidak akan separah mudik Lebaran lalu. Meskipun ide sistem kontraflow yang diterapkan pemerintah di jalur tol menuai banyak polemik dari kalangan akademis, pemerintah melalui PT Jasa Marga meyakini seluruh SOP terhadap sistem ini sudah diperbaiki dan ditingkatkan dengan cukup hati-hati.
yang mana nantinya akan diperuntukkan bagi calon pemudik di periode Nataru 2024 mendatang. Dalam hal ini, Direktur Utama PT Jasa Marga Subakti Syukur menyoroti soal sistem yang dulunya merupakan hasil kolaborasi dengan beberapa lembaga terkait ini telah diuji secara langsung bersama Korlantas Polri untuk melihat peluang kegagalan sistem kontraflow dalam meminimalisir angka kecelakaan. Mendukung SKB terutama pada saat sibuk ya, diperlukan misalnya kontraflow maupun one way. Kita perbaiki SOP kita ya dengan berbagai macam sebenarnya di situ di dalam SOP dan juga dari hasil evaluasi itu ada manajemen khusus tersendiri ya. Di samping kita secara fisik nambah rambu-rambu, juga ada safety car ya di situ, ada lampu-lampu selang, kemudian penambahan plastik barriernya lebih rapat. Kontraflow ini paling tidak disukai oleh para ahli ya karena seperti mau adu banteng kalau salah urus. Nah ini udah kita perbaiki semua secara detail pakai teori-teori pengaturan manajemen traffic yang terkini. Di samping nanti ada informasi melalui teknologi tadi informasi yang kita kembangkan lagi, termasuk deteksi insiden kalau terjadi cepat atau mogok mendadak itu kita udah langsung tahu. Adapun setiap SOP ini diperkuat usai melihat hasil dari penerapan sistem kontraflow edisi libur mudik lebaran beberapa waktu lalu yang dinilai kurang efektif secara teknis. Lebih luas, penguatan sistem kontraflow di jalan tol selama libur Nataru ini diharapkan mampu meredam angka kecelakaan terhadap calon pemudik yang hendak bepergian selama periode libur berlangsung. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang perayaan Natal, toko di salah satu pasar ASMK di Glodok, Jakarta mulai diburu pembeli. Selain menjadi alternatif berburu pernak-pernik Natal, harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau. Dan berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa Sinpo TV, bulan Desember memasuki umat Kristiani akan merayakan Natal yang memang tinggal 14 hari lagi. Dan untuk melakukan persiapan-persiapan Natal, berbagai macam pernak-pernik pun sudah dijual. Seperti toko yang berada di belakang saya ini sudah mulai ramai sekali dengan pembeli yang berkunjung begitu. Seperti saat ini memang banyak sekali pernak-pernik Natal, seperti ada ya pohon Natal dan juga bermacam-macam ukuran gitu, dari yang kecil dan juga yang sedang, bahkan ada juga pohon Natal yang besar. Dan juga tidak hanya pohon Natal yang dijual, tapi di dalam sini juga ada pernak-pernik lainnya seperti ini yang biasa kita lihat di pohon Natal, seperti bola-bola Natal yang kecil ini, bahkan juga ada yang besar yang berwarna emas dan juga yang berwarna-warni seperti ini. Nah, tidak hanya bola-bola saja, juga ada tulisan-tulisan seperti Merry Christmas dan juga lonceng-lonceng yang memang dapat dihias begitu di pohon Natal. Nah, memang pemirsa tidak hanya menjual secara fisik saja, tapi bahkan pernak-pernik Natal juga dijual secara online. Tapi meskipun begitu, para pedagang yang offline ini juga memberikan diskon seperti itu yang memang untuk menarik minat pembeli. Bahkan tadi juga saya lihat di depan pohon Natal itu sendiri itu pedagang yang ada di sini memberikan diskon sebesar 50% seperti itu. Dan kalau bisa kita lihat lagi, memang tidak hanya pernak-pernik Natal saja yang dijual, tapi juga bunga-bunga yang ada di sini juga dijual oleh para pembeli. Dan juga memang kita melihat sudah banyak sekali pembeli yang memilih gitu untuk seperti apa hiasan yang akan digunakan pada Natal tahun ini sendiri. Dan Ibu, boleh saya wawancara sebentar? Boleh. Oke, Ibu dengan Ibu siapa namanya? Ibu Nada. Oke. Ibu, di toko ini apa saja sih yang dibeli untuk persiapan Natal? Oh, banyak ya, aksesorisnya itu bagus-bagus. Kontrangnya juga harganya agak miring dan bagus. Seperti ini saya beli kemarin. Oke, ini yang hari ini dibeli apa aja sih? Ada ucapan Merry Christmas, ada lonceng, ada rumput untuk bawahnya ya, ini alasnya. Terus ucapan Merry Christmas, juga aksesoris yang lainnya. Emang ini dari jauh-jauh hari begitu ya, mempersiapkan pernak-pernik hari Natal? Iya. Oke, emang langganan di sini atau? Langganannya di sini. Dari tahun berapa? Oh, sudah ada
4 tahun yang lewat ya. Karena ini pernak-perniknya tuh lebih lengkap. Untuk harganya sendiri gimana Ibu? Agak miring sih. Agak miring dibanding dengan di online shop dan di toko lainnya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Oke, begitu pemirsa, memang untuk pernak-pernik yang dijual di toko ini sendiri harganya berbeda gitu dari toko yang lainnya dan juga lebih lengkap begitu. Dan untuk itu, demikian informasi kali ini dari Jakarta. Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Wah, Sally, dari informasi tadi kalau kita melihat memang di akhir tahun ini pernak-pernik dan seluruh kegiatan yang nuansa Natal seperti baju kita yang merah-merah ini sudah siap banget ini menyambut Natal dan juga Tahun Baru. Benar, apalagi memang pasar ASMK di Jakarta Barat ini menjadi salah satu tempat untuk berburu pernak-pernik Natal, di mana tadi kita lihat juga jurnalis Sinpo TV Sri Dewi ini sudah mengabarkan bagaimana harga-harga yang ada di pasar ASMK ini cukup murah dan memang pasti akan diburu oleh kaum Nasrani yang akan merayakan Natal. Memburu pohon Natal dan juga pernak-pernik dan lainnya. Dan selain dari informasi tadi, kita juga memiliki tadi sejumlah informasi terkait tarif tol dan juga kontraflow atau pemberlakuan jalan yang dilakukan nantinya untuk arus mudik lebih tepatnya. Ya, selain itu memang juga dipastikan kondisi bahan pangan di jelang Nataru ini akan aman dan juga stabil. Jadi masyarakat tak perlu khawatir. Jadi cukup dengan hati gembira dalam menyambut Natal Tahun Baru 2025. Dan sejumlah informasi lainnya kami akan hadirkan tetap di Menyapa Pagi Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemirsa, kita lanjutkan informasinya, di mana pasca ratusan rumah terbakar sejak Selasa siang. Malam ini ribuan warga korban kebakaran terpaksa tidur di tenda-tenda pengungsian. Warga hanya bisa pasrah harta bendanya terbakar dan juga berharap segera adanya bantuan dari pemerintah agar ekonomi mereka kembali normal. Hingga malam hari, petugas pemadam kebakaran masih melakukan pemadam di lokasi ratusan rumah warga yang terbakar di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sedangkan ribuan warga yang rumahnya terbakar kini tinggal di tenda-tenda pengungsian, seperti di halaman SD 09 Kemayoran, Jakarta Pusat. Para pengungsi mengaku terpaksa tinggal di pengungsian karena rumah dan harta bendanya ludes terbakar. Oh, saya nggak tahu, belum ada pengumuman soalnya. Sampai rumah kami dibenerin dong. Halo, namanya siapa ini, Bu? Harapannya balik lagi ke rumah saya dibangun lagi gitu. Jadi kita semua ini balik ke rumah semua, ya rumahnya ini lagi. Dibangun lagi. Iya. Sebelum lebaran, Om. Sebelum ini kan udah mau deket lebaran. Saya suka juga ya saya kan ya kan di sebelahnya gimana ya? Kayak ujian lah ibaratnya gitu. Iya, untuk saat ini mengungsi di sini nggak ada tempat tinggal lagi untuk ditempatin. Untuk anak-anak sendiri gimana Bang? Untuk anak-anak ini kemungkinan nanti libur karena kan tempatnya buat pengungsian. Jadi sementara mungkin anak-anak bisa libur sekolah dulu. Kalau Abang sendiri kerja gimana Bang? Mungkin libur kerjanya sih. Iya, minta izin untuk keadaan untuk saat ini, cuma nggak ada pakaian juga nggak ada yang ke bawah. Jadi cuman surat-surat aja yang penting-penting kita bawa.
Sedangkan Kepala Dinas Sosial mengatakan saat ini petugas terus menyiapkan tempat pengungsian di beberapa tempat seperti di sekolah dan masjid serta lainnya. Jadi memang kebakaran ini cukup banyak ya korban jiwanya, hampir kurang lebih 1.600 ya Pak Camat ya. Dan memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini menyediakan beberapa titik-titik lokasi pengungsian. Saat ini kita berada di SD 09 bekerja sama dengan Pak Kepala Sekolah untuk menyediakan tempat pengungsian bagi warga. Selain itu juga ada beberapa titik yang memang kita siapkan juga dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinsos, kemudian BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pak Camat, kemudian juga dari NGO, PMI semua dan beberapa relawan ya yang hadir juga sudah berusaha memberikan bantuan dan pelayanan supaya masyarakat korban kebakaran ini mendapatkan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasarnya dengan baik. Posko yang di SD 09 ini itu bagian dari warga terdampak RT 345 gitu. Dan sisanya ada di Masjid Ihsan ya, Ihsan itu sebagian dari sisanya. Dan insya Allah nanti besok kita persiapkan untuk di satu lokalkan untuk posko pengungsian itu. Untuk jumlahnya sendiri apa sudah ada konfirmasi atau masih dalam pendataan? Masih terus pendataan ya, kita seakurat mungkin gitu. Sehingga nanti untuk hal-hal yang perlu diberikan kepada mereka itu tepat. Apinya cukup besar tadi kami lihat, kemudian apakah sudah ada data terkini atau sementara terkait berapa rumah atau berapa bangunan yang terdampak? Untuk bangunan terdampak itu kurang lebih 600 ya, 600 karena pemukiman padat dan saat perbangunan itu sifatnya semi permanen, gitu, sangat dempet. Kurang lebih 600 bangunan. Adapun jumlah bangunan yang terbakar dalam musibah kebakaran ini berjumlah 600 lebih bangunan. Sedangkan petugas gabungan seperti dari Dinas Sosial, Satpol PP, PMI dan lainnya terus menyalurkan bantuan kepada para keluarga korban kebakaran. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Peristiwa berikut ini pemirsa, motor milik wanita pekerja toko menjadi sasaran aksi pencurian kawanan curanmor yang beraksi pada Jumat dini hari. Sebelum membawa kabur motor itu, pemirsa, pelaku membobol pagar toko, kemudian patahkan stang motor dan juga kabur. Rekaman CCTV merekam detik-detik aksi 4 orang kawanan curanmor saat beraksi di salah satu toko yang berada di Jalan Pukat 7, Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang diduga merupakan komplotan ini sudah menargetkan sepeda motor korban. Terlihat dari pelaku yang melintas dan langsung menuju toko tempat korban bekerja. Tak butuh waktu lama untuk para pelaku membobol pintu toko. 2 orang pelaku langsung masuk ke garasi dan mematahkan stang sepeda motor korban. Sementara 2 orang pelaku berjaga di luar sambil memantau situasi. Pelaku pun dengan cepat langsung mendorong sepeda motor korban keluar, lalu menghidupkan sepeda motor dan kabur ke arah Jalan Aksara. Sebelum kabur, pelaku sempat menutup kembali pintu rumah yang mereka bobol dan pergi dengan santai. Feiman Lafau, korban Selasa sore, mengatakan dirinya saat kejadian tengah tertidur pulas. Korban baru menyadari sepeda motornya sudah tidak ada ketika pagi hari diberitahu oleh rekan kerjanya. Dari CCTV-nya 4 orang, 2 kereta. Tapi Gimana, yang masuk ke rumah itu cuma 2 orang. Pertama dari CCTV luar ya, mereka masuk dulu dari depan ke belakang, habis itu balik lagi. Udah gitu berhenti, 1 orang langsung buka pintu. Buka cantol, pokoknya pintunya cuma cantol atas sama bawah, sama ada pengait di tengah, gak ada kunci-kunci lagi. Dia langsung buka atas sama bawah, udah didobrak, masuk langsung ambil kereta. Saat ini korban sudah membuat laporan kehilangan ke Polsek Medan Tembuk. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, pria berinisial MA asal Lebak, Banten ditangkap setelah mencuri motor di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Rekaman video momen penangkapan pelaku sempat viral di media sosial. Menurut informasi yang beredar, pelaku dipergoki saat melakukan aksinya di depan rumah makan di Jalan Cikaret. Momen saat warga memergoki pria itu sempat viral di media sosial. Pria itu mengenakan sweater warna hijau dengan posisi telungkup serta tangan dan kakinya diikat. Pria itu juga membawa sajam berupa golok. Hal itu mungkin dia lakukan untuk berjaga-jaga jika dia ketahuan. Namun sialnya dia malah menjadi bulan-bulanan masa. Warga yang memergoki aksi pencurian tersebut kemudian mengejar dan berhasil menangkap pelaku tak jauh dari lokasi. Pelaku kemudian diserahkan ke petugas Polsek Cibinong. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan.
Usai menjadi target buruan petugas sejak 2 hari terakhir, akhirnya 4 anggota komplotan penculikan seorang wanita di kawanan Sukanagara Antapani, Kota Bandung dibekuk petugas gabungan Resmob Polda Jawa Barat Selasa siang. Dan Kapolrestabes Bandung, Budi Sartono, menyatakan motif penculikan dilatar belakangi sakit hati salah satu pelaku terhadap korban hingga mengajak 3 rekannya untuk menculik korban. Setelah menjadi target pengejaran petugas, akhirnya komplotan penculikan seorang wanita di kawasan Sukanagara Antapani, Kota Bandung dibekuk petugas gabungan Resmob Polda Jawa Barat Selasa siang. Sesaat setelah ditangkap, keempat anggota komplotan penculik yang masing-masing AS, TA, AT, dan DA digiring petugas guna menjalani pemeriksaan intensif. Kapolrestabes Bandung Budi Sartono Selasa siang tadi membenarkan penangkapan terhadap 4 pelaku penculikan terhadap korban Santi Agustina, seorang ibu rumah tangga di kawasan Sukanagara Antapani, Kota Bandung pada 8 November silam. Budi Sartono menambahkan, DA merupakan otak dari aksi penculikan yang menimpa korban. Budi Sartono menyatakan untuk sementara motif penculikan dilatar belakangi sakit hati pelaku DA yang sebelumnya mengenal korban, hingga mengajak 3 rekannya untuk menculik korban. Korban atas nama S di Antapani tersebut, alhamdulillah untuk seluruh pelaku sudah berhasil kita amankan. Ada 4 pelaku yang kita amankan, yaitu inisial AS, TA, AT, dan DA. Untuk masing-masing dari pelaku tersebut, untuk otak dari pelaku tersebut adalah DA yang mengajak ke 3 orang tersangka lainnya. Untuk motif masih kita dalami, tetapi hasil pemeriksaan sementara dari perjalanan tadi telah ditangkap, yang bersangkutan motifnya adalah sakit hati. Hingga kini, petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polrestabes Bandung masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pelaku, guna mengetahui motif penculikan tersebut. Dari Bandung, kontributor Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang pekerja meninggal akibat tersengat listrik dan jatuh ke kali karet saat memasang tiang sensor banjir. Korban ditemukan tewas setelah 2 jam pencarian, sementara rekannya selamat dan dirawat di rumah sakit. Peristiwa tragis terjadi di Kali Karet, Jakarta Pusat saat 2 pekerja tengah memasang tiang sensor banjir menggunakan steker. Keduanya diduga tersengat listrik yang mengakibatkan salah satu pekerja tercebur ke kali. Sementara rekannya berhasil selamat namun ditemukan dalam kondisi lemas di atas steker. Petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat segera melakukan upaya pencarian korban yang terjatuh. Setelah proses pencarian intensif selama 2 jam, korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban yang selamat langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Pihak berwenang menghimbau seluruh pekerja untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat bekerja di area yang beresiko tinggi, guna mencegah terjadinya insiden serupa. Dari Jakarta, Rido, Tim Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, jalanan licin ketika diguyur hujan, 2 pemotor terlibat adu banteng di Yogyakarta. Kejadian adu banteng tersebut antara kedua pemotor diduga karena kelalaian pengendara motor yang tidak menyadari adanya pengendara lain dari sisi jalan yang berbeda. Diduga akibat tidak hati-hati saat jalanan licin, 2 pemotor terlibat adu banteng di persimpangan Jalan Mantri Jeron dan Jalan Mangkuduyan, Yogyakarta. Menurut video CCTV yang beredar di media sosial, terlihat pemotor dari arah selatan terlibat adu banteng dengan pemotor dari arah barat. Warga diimbau agar berhati-hati dalam berkendara ketika sedang diguyur hujan, karena jalanan yang licin kerap menyebabkan kecelakaan. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui pasti korban jiwa di lokasi kejadian. Dari Yogyakarta, Ilham, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, angin kencang disertai hujan sebabkan pohon besar di kawasan objek wisata Monkey Forest tumbang dan menimpa wisatawan. Peristiwa ini menelan korban jiwa, 2 orang wisatawan asing meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Detik-detik peristiwa tumbangnya sebuah pohon di kawasan objek wisata Monkey Forest Ubud Gianyar terekam kamera CCTV. Dalam rekaman terlihat sejumlah wisatawan yang sedang menikmati liburan di kawasan wisata Ubud ini dikejutkan dengan tumbangnya pohon dengan cepat menimpa pengunjung ada di bawahnya. Kejadian ini juga sempat terekam kamera ponsel sejumlah wisatawan dan videonya viral di media sosial. Mengetahui kejadian tersebut, sejumlah warga berusaha lakukan upaya penyelamatan, di mana ada sejumlah wisatawan tampak terhimpit dahan pohon yang tumbang. Sebelum peristiwa di kawasan tersebut usai diguyur hujan lebat disertai angin kencang. Belakangan diketahui 3 wisatawan asing menjadi korban. 2 di antaranya, Fanny Justin Christine berkebangsaan Perancis dan Kim Hyun dari Korea Selatan dinyatakan meninggal dunia. Sementara 1 orang lainnya, Lee Suni juga berkebangsaan Korea Selatan, mengalami luka-luka dan masih dirawat di Rumah Sakit Kenak Medika Ubud.
Kapolsek Ubud Kompol Igusti Nyoman Sudarsana menjelaskan bahwa kejadian terjadi pukul 12.25 WITA pada Selasa siang. Angin kencang dan hujan deras mengguyur kawasan Monkey Forest Ubud menyebabkan 3 pohon, yakni pohon beringin, pule, dan kresek tumbang di sekitar Pura Prajapati, beberapa meter dari lokasi para wisatawan berada. Berdasarkan penyelidikan, pohon beringin yang tumbang diperkirakan lapuk dan tidak kuat menahan hembusan angin. Ada salah satu pohon di area Monkey Forest tumbang, kemudian menimpa pengunjung yang ada di Monkey Forest. Tercatat saat ini 2 orang dalam keadaan meninggal dunia dan 1 lagi dalam kondisi luka-luka. 3 korban evakuasi dan pembersihan area pohon yang tumbang. Selanjutnya kami memerintahkan penyidik untuk melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini karena ada korban jiwa. Petugas kepolisian bersama tim BPBD dan staf Monkey Forest segera melakukan evakuasi dan pembersihan lokasi. Petugas juga memasang garis polisi untuk keamanan area. Untuk sementara, objek wisata Monkey Forest Ubud ditutup hari ini. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan serta mengupayakan pengamanan lebih lanjut untuk mencegah tragedi serupa terjadi. Dari Gianyar, Bali, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya Dewi dan pemirsa, di mana memang akhir-akhir ini penghujung tahun memang cuaca cukup ekstrim, di mana hujan yang cukup tinggi ini melanda se-Jabodetabek ataupun di Indonesia, di mana salah satunya di Bali. Ini pohon tumbang dan mengakibatkan 2 orang tewas wisatawan asing. Dewi. Benar sekali, lagi-lagi kita menyayangkan bahwa ini menjadi himbauan atau pelajaran buat kita semua agar tetap berhati-hati, karena cuaca ekstrim ini bukan hanya di Indonesia, juga di luar negeri lebih tepatnya. Namun kita menghimbau untuk masyarakat tetap berhati-hati untuk menjaga situasi dan kondisi untuk lebih kemanapun berada lebih tepatnya. Kita juga turut berduka atas peristiwa yang terjadi, 2 orang wisatawan ini dinyatakan tewas. Dan informasi tadi pemirsa menjadi penghujung akhir dari Menyapa Pagi kali ini. Saya Dewi Manik dan saya Selis Regar ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.